dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung siapapun dan kapanpun Anda yang menyaksikan. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena atas beliau yang telah menunjukkan jalan kegelapan menuju yang terang benderang lewat risalah yang beliau bawa, yakni di Islam Siratal Mustaqim. Baik teman-teman dan rekan-rekan juga Bapak Ibu yang saya hormati. Di sini kami akan sedikit menjelaskan bagaimana hasil review yang telah kami garap bersama teman-teman kelompok mengenai Islamic investment. Nah, di sini saya Muhammad Rani Saputra tidak sendiri, berbarengan dengan teman-teman yang lain. Ada Mas Viko Ranger Pratama, kemudian Mas Muhammad Amjad Rihan, dan yang terakhir ada Mbak Tita Andini Goestivani. Mungkin tanpa berlama-lama kita akan membahas review mengenai tugas yang telah disampaikan kemarin. Next set selanjutnya. Yang pertama kita akan membahas tentang dana investor. Lanjut. Nah, di sini tertera dengan jelas bahwasanya investasi adalah suatu kegiatan yang melibatkan sebagian uang yang dialokasikan untuk investor tidak melakukan apapun yang berhubungan dengan operasional perusahaan karena investor tidak terlibat dalam pengelolaan operasional perusahaan. Maka investor tidak berhak atas gaji dan upah apapun, hanya keuntungan yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu, investor harus mempunyai keahlian tertentu dalam memilih perusahaan mana yang mempunyai prospek cerah. Bagian ini menawarkan tip atau pilar, kemudian menginvestasikan uang. Pilar-pilar ini diambil dari pemikiran pengelolaan dana konvensional maupun dikaji penulis dari sudut pandang Islam. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Beberapa pilar tersebut adalah yang pertama adalah investasi yang sukses, berarti melakukan beberapa hal dengan benar dan menghindari kesalahan serius. Artinya, dalam hal ini, investor harus mewaspadai potensi jebakan. Dia harus mempunyai rencana ke depan dengan mengerjakan pekerjaan rumahnya mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari calon organisasi. Ia juga harus mempunyai aktivitas perusahaan. Dia harus tahu apakah perusahaan mempunyai kelebihan atau kekurangan terkait syariah. Dia harus menghindari kesalahan serius yang mungkin berdampak pada investasinya. Yang kedua, investor harus mempunyai estimasi yang seimbang. Artinya apa? Tidak lebihkan atau meremehkan. Biasanya investor akan melakukan estimasi terlebih dahulu sebelum melakukan analisis dan kemudian menerima atau menolak suatu peluang investasi. Estimasi sebelumnya ini penting, baik investor memilihnya untuk analisis lebih lanjut ataupun tidak. Melebih-lebihkan dan meremehkan akan membuat investor frustasi jika ia gagal mencapai perkiraannya. Yang ketiga, seorang investor harus menggunakan perencanaan jangka panjang untuk menjadi investor yang baik. Investor tidak boleh mengambil peluang yang bersifat jangka pendek saja, sebab kesabaran dan konsistensi merupakan aset berharga bagi investor yang cerdas. Kemudian bisa dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Yang kedua ada jenis investor. Jenis dana yang akan diinvestasikan bergantung pada tujuan investor. Investor harus memutuskan seberapa besar risiko yang bersedia mereka terima. Tentu saja tujuan akhir investasi adalah peningkatan pendapatan. Ada 4 tipe dasar investor yang menghadapi risiko investasi. Di antaranya agresif, moderat, konservatif, dan sangat
konservatif. Investor agresif adalah seseorang yang tidak tertarik dengan pendapatannya saat ini, tetapi tertarik pada apresiasi modal. Apresiasi modal di mana nilainya meningkat seiring dengan pertumbuhan modal perusahaan sejalan dengan dampak keberhasilan bisnis perusahaan. Tipe orang seperti ini bersedia menerima risiko pasar yang tinggi. Kelompok investor kedua mencakup mereka yang bersedia menerima risiko pasar yang moderat. Mereka memandang pendapatan mereka saat ini sebagai bawahan terhadap apresiasi modal. Kelompok yang ketiga adalah kelompok konservatif. Mereka hanya bersedia menerima risiko pasar yang terbatas. Bagi mereka, pendapatan saat ini lebih penting daripada apresiasi modal. Sementara itu, kelompok yang sangat konservatif tidak bersedia menerima risiko apapun. Mereka berupaya mengurangi risiko pasar dan meningkatkan keuntungan pasar atau pendapatan saat ini. Mereka tidak tertarik pada apresiasi modal. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Next. Bisa di next, Mas. Tabungan mengacu pada dana yang ketiga adalah pengeluaran yang bukan untuk konsumsi, melainkan untuk tujuan apresiasi modal dan penciptaan investasi. Sebab uang menganggur akan kehilangan daya belinya. Islam mendorong umat Islam untuk oleh prioritas Islam. Jika uang dibiarkan menganggur, maka ia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kewajiban membayar zakat. Sebab di dalam uang menganggur terdapat hak 8 asnaf. Selanjutnya ada dua jenis investasi yang tersedia bagi investor. Ada aset fisik dan aset keuangan. Aset fisik itu berupa emas, koin, dan aset berwujud lainnya. Sedangkan aset keuangan adalah saham, obligasi, reksadana, dan lain sebagainya. Nah, di antara kedua aset tersebut, aset keuangan itu lebih banyak disukai untuk investasi. Hal ini merupakan dampak dari likuiditas investasi. Investasi pada aset keuangan lebih liquid dibandingkan aset fisik. Seorang investor dapat dengan mudah menarik modalnya dari aset keuangan. Dia dapat dengan mudah menjual sertifikat sahamnya kepada pembeli lain melalui agen investasi atau pialang saham. Selanjutnya, yang keempat ada dana syariah versus reksadana. Reksadana adalah perusahaan yang mengumpulkan uang untuk diinvestasikan dalam berbagai cara dan membeli portofolio sekuritas. Manajemen perusahaan terdiri dari ahli investasi. Mereka mempunyai pengetahuan yang cukup dalam mempelajari kekuatan perusahaan dan dalam merencanakan prospek pendapatan perusahaan di masa depan. Pada reksadana konvensional, investor akan membagi keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari investasinya. Rasio keuntungan dan kerugiannya didasarkan pada jumlah saham yang mereka investasikan. Nah, sedangkan dalam investasi dana syariah, keuntungan dan bagiannya didistribusikan berdasarkan cara investasi yang disepakati oleh investor. Di antara modus investasi tersebut adalah ijarah dana, dana ekuitas, dana komoditas, merubah dana, dana campuran, dan masih banyak lagi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagian yang kelima yaitu risiko versus tingkat pengembalian. Nah, para akademisi
pengelola keuangan dan investor individu yang bijaksana telah menyusun beberapa formula dalam memilih reksadana dengan kinerja terbaik. Mereka sepakat bahwa aset harus diukur berdasarkan risiko dan tingkat pengembalian. Menurut penelitian, tingkat pengembalian adalah campuran dari setiap perubahan nilai pasar, setiap dividen, bunga, dan lainnya yang diterima dari investasi. Semua ini dinyatakan dalam persentase keuntungan. Setelah menghitung tingkat pengembalian, tugas selanjutnya adalah mengukur tingkat risiko. Berdasarkan penelitian yang sama, risiko dapat diukur dengan beberapa statistik berbeda. Salah satu statistik tersebut adalah koefisien beta. Koefisien beta adalah rasio rata-rata kinerja suatu saham atau reksadana relatif terhadap rata-rata pasar. Sebagai contoh, jika koefisien beta perusahaan A adalah 2, hal ini menunjukkan bahwa reksadana cenderung bergerak 2 kali lebih cepat dibandingkan pasar umum. Selanjutnya bagian yang keenam yaitu mengapa investor harus mengalih danakan investasi. Ada sejumlah investor yang meneruskan pekerjaan investasinya kepada perusahaan investasi. Investor seperti ini biasanya tidak terlalu peduli dengan pendapatan yang akan diperolehnya. Namun, ada juga investor yang sangat teliti dalam setiap sen yang mereka investasikan. Kelompok orang ini akan mencoba mengevaluasi sendiri kinerja portofolionya. Dan juga ada sejumlah alasan mengapa investor mencoba menghindari evaluasi portofolio investasinya. Di sini kita membahas beberapa alasan mengapa investor lebih memilih untuk melakukan outsourcing evaluasi tersebut kepada penasihat luar. Pada dasarnya ada 4 alasan, yaitu yang pertama keinginan untuk menghindari tanggung jawab fidusia, yang kedua kurangnya waktu, yang ketiga kurangnya minat, dan yang terakhir yaitu ketidakmampuan mengendalikan emosi dan kurangnya pengetahuan. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu dana syariah merupakan pilihan alternatif bagi investor syariah. Tujuan dari dana jenis ini adalah untuk mendorong umat Islam untuk mengaktifkan kekayaan mereka dan menghindarinya menjadi penganggur. Diketahui bahwa Islam menghukum kekayaan sampingan melalui kewajiban zakat pembayaran. Pertanyaan terbesarnya adalah apakah dana tersebut benar-benar sesuai dengan syariah atau tidak? Nah, pada abad ke-21, banyak umat Islam mempunyai kelebihan uang yang tersedia untuk dikonsumsi. Namun, kekayaan tersebut tidak selalu diinvestasikan dengan cara yang islami. Oleh karena itu, keberadaan dana syariah menjadi solusi terbaik bagi para investor tersebut. Selain itu, kerjasama antara umat Islam yang kaya dan berpengetahuan dapat memberdayakan masyarakat. Masyarakat Muslim yang berkembang sepenuhnya akan menjadi hasil akhir dari kerjasama ini. Baik, mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kawan-kawan semua. Mungkin itu apa yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila bisa bilhaq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.